Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Trima Yolanda dengan NIM 202-33008. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kecurangan-kecurangan dalam fiskus pajak dan ajakan kepada fiskus pajak agar menjadi fiskus yang baik dan taat aturan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, negara Indonesia ini sudah mulai memberlakukan pajak dengan sistem self-assessment atau kepercayaan untuk melakukan penghitungan pajak terutang, melunasi kekurangan pajak, menghitung pajak yang telah dibayarkan, dan melaporkan sendiri ke Dirjen Pajak. Namun, tidak dipungkiri, masih banyak masyarakat yang kurang percaya terhadap keberadaan pajak ini. Dilihat dari lingkungan masyarakat, mereka hanya mengenal pajak sebagai suatu tradisi, di mana mereka harus membayar sejumlah pungutan kepada pemerintahan, tanpa mengerti dasar serta maksud dan tujuan dari pembayaran pajak, karena kurangnya pemahaman mengenai pajak. Sadar atau tidaknya, pajak saat ini memang sangat merupakan peranan yang sangat utama dalam struktur pembiayaan. Dan pajak ini juga akan selalu dinamis, mengikuti pola bisnis yang berkembang di masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, kita harus membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang dikenakan. Dalam prosesnya, melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, wajib pajak akan berhubungan langsung dengan fiskus terkait dengan pajak yang hendak dibayarkan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan fiskus tersebut? Fiskus atau yang biasa disebut dengan aparatur pajak atau pejabat pajak merupakan orang atau badan yang memiliki tugas untuk dapat melakukan pemungutan pajak atau iuran terhadap wajib pajak. Nah, apabila kita merujuk pada Oxford Classical Dictionary, kata fiskus sendiri berasal dari istilah Latin yang berarti keranjang atau kantong uang. Istilah fiskus ini dapat berkaitan dengan konteks administrasi yang berarti dana publik yang dipegang oleh gubernur. Selain itu, istilah fiskus juga dapat berarti untuk menyebut bahwa pendapatan dan seluruh administrasi keuangan dikendalikan oleh seorang kaisar. Di samping itu, dalam hukum Romawi, istilah fiskus dapat berarti sebagai perbendaharaan kaisar, yang dimana maknanya ini kemudian berkembang menjadi pembendaharaan negara. Meskipun pada umumnya di Indonesia yang kita kenal sebagai fiskus ini adalah seorang aparatur pajak yang mengelola pungutan pajak bagi wajib pajak. Namun perlu diketahui bahwa istilah fiskus ini sendiri tidak tercantum di dalam peraturan perpajakan. Nah, pajak yang dipungut dan dikelola oleh fiskus ini digunakan untuk pengeluaran rutin atau belanja negara dan dapat membantu untuk pembangunan nasional serta penyelenggaraan pemerintahan. Nah, pada dasarnya, pejabat pajak yang memiliki wewenang untuk dapat memungut dan mengelola pajak di Indonesia yaitu yang pertama ada Direktorat Jenderal Pajak, yang kedua yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang ketiga yaitu gubernur atau bupati atau wali kota. Yang keempat, pejabat yang telah ditunjuk untuk menjalankan atau melaksanakan peraturan undang-undang perpajakan.
Nah, tugas dan wewenang pejabat pajak ini, atau yang biasa disebut fiskus ini, yang pertama yaitu menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang kedua, menerbitkan surat tagihan pajak. Yang ketiga yaitu menerbitkan keputusan. Yang keempat, melakukan pemeriksaan. Yang kelima, melakukan penyegelan. Yang keenam, melakukan pengangkatan pejabat untuk melaksanakan peraturan undang-undang perpajakan. Nah, mengenai hak fiskus, hak-hak yang dimiliki oleh fiskus ini atau pejabat pajak yang pertama yaitu ada berhak menerbitkan nomor pokok wajib pajak atau biasa kita kenal dengan NPWP dan melakukan pengukuhan pada pengusaha kena pajak atau yang biasa kita dengar dengan PKP secara jabatan. Yang kedua yaitu berhak untuk menerbitkan surat tagihan pajak. Yang ketiga, berhak melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Yang keempat, yaitu berhak untuk melakukan penyidikan. Yang kelima, berhak untuk menerbitkan surat paksa dan juga melaksanakan penyitaan. Nah, namun perlu diketahui bahwa pembayaran pajak pada praktiknya seringkali tidak selalu berjalan dengan senyatanya atau semestinya. Masih ada oknum-oknum yang sengaja mengurangi atau merekayasa nilai pajak yang akan dibayarkan dengan alasan bahwa pajak bisa mengurangi penghasilan mereka. Bahkan mirisnya, oknum tersebut bekerja sama dengan salah satu oknum pejabat pajak yang akhirnya timbullah kasus korupsi, pencucian uang pajak, dan lain-lainnya di lingkungan Dirjen Jenderal Pajak. Nah, proses korupsi di lingkungan pajak terjadi dalam tiga hal, yaitu suap menyuap, gravitasi, serta pemerasan. Hal itu bisa menyebabkan pemicu tidak patuhnya wajib pajak. Oleh karena itu, masyarakat menganggap bahwa tidak adanya kepastian dalam peraturan perpajakan. Berikut ada beberapa lampiran gambar mengenai kasus-kasus fiskus pajak. Nah, berdasarkan dari kasus-kasus tersebut, dapat kita lihat ternyata masih banyak sekali fiskus pajak yang melakukan kecurangan. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai suatu instansi yang menolak keras tindakan korupsi pun menjabarkan beberapa masalah dan penyebab maraknya korupsi di internal otoritas pajak. Berbagai masalah dan penyebab yang dimaksud adalah rendahnya kepatuhan dari wajib pajak, terutama pada sektor-sektor tertentu, misalnya sektor sumber daya alam. Kemudian, lemahnya manajemen restitusi pajak, lemahnya penegakan hukum pajak, diskresi otoritas pajak yang luas, kapabilitas sumber daya manusia, etika dan integritas petugas pajak, hingga sistem administrasi yang belum optimal tersebut dan belum tersinkronisasinya data dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait. Aparatur pajak atau fiskus digaji tinggi agar tak tergiur untuk melakukan korupsi tersebut. Namun, pada kenyataannya masih ada oknum aparatur pajak yang menerima sogokan hingga memeras wajib pajak. Kesalahan ini bisa berasal dari aparatur pajak itu sendiri maupun wajib pajak. Wajib pajak harus memahami betul aturan perpajakan. Jika laporan pajaknya terjadi selisih dan yakin bahwa dirinya tak salah, maka wajib pajak akan memperjuangkannya melalui jalur yang benar. Dengan demikian, tak ada celah bagi fiskus untuk memeras wajib pajak untuk menyesuaikan
menyesuaikan selisih tersebut. Nah, kesadaran tersebut yang seharusnya ada di setiap wajib pajak. Oknum fiskus yang melihat wajib pajak yang bingung soal angka atau bermasalah dengan pajak pertambahan nilai akan memanfaatkannya sebagai celah untuk memeras. Menurut dia, laporan yang bermasalah bisa jadi karena ketidakpatuhan wajib pajak. Nah, korupsi atau suap terjadi jika antara kedua pihak, baik wajib pajak maupun fiskus, terjadi kesepakatan. Jika salah satu tak menghendaki, maka tak akan terjadi. Begitu wajib pajak lemah, fiskus di posisi yang kuat. Nah, prevensi terjadi, tidak pidana pun muncul. Di sisi lain, ada kasus di mana wajib pajaknya yang salah namun bersikap dominan. Ia memiliki posisi yang bernegosiasi dengan wajib pajak yang lemah dan menyuapnya agar laporan pajaknya diperbaiki. Nah, banyak sebenarnya yang dilakukan pegawainya sendiri, kerjasama dengan orang lain. Tapi, case-nya karena ketidakpahaman wajib pajak terhadap perpajakan itu yang harus kita perbaiki. Jadi, untuk mengatasi itu semua, perlu dilakukan langkah lanjutan yang tepat. Dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian melalui unit kepatuhan internal yang sudah ada di semua unit kerja di DJP. Selain penguatan unit kepatuhan internal, DJP juga harus bekerja sama dengan KPK dalam melakukan upaya pencegahan dan penindakan korupsi di DJP. Nah, DJP juga akan terus melanjutkan sosialisasi tentang gratifikasi dengan memberikan pelatihan, pengendalian, gratifikasi kepada seluruh pegawai, sedangkan untuk penindakan akan bekerja sama dengan KPK. Nah, di samping itu, seluruh pegawai DJP akan terus diberikan pembinaan dan penguatan nilai kementerian keuangan, kode etika, dan perilaku. Juga mendorong seluruh unit untuk berpartisipasi membangun unit zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih. Dari pembahasan video kali ini, dapat disimpulkan bahwa apabila fiskus pajak melakukan kecurangan, maka akan memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melanggar kode etik fiskus pajak. Nah, secara tidak langsung telah merenggut hak masyarakat. Apabila fiskus pajak banyak terjerat dalam kasus kecurangan, maka kepercayaan masyarakat tersebut kepada pemerintah, terutama pada fiskus pajak, pasti akan sangat berkurang. Hal ini juga dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Sehingga apabila banyak wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran, maka pendapatan negara akan semakin berkurang. Untuk itu, perlulah kesadaran dari fiskus pajak bahwa jika melakukan kecurangan akan dapat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, jadi melalui video ini saya mengajak fiskus pajak untuk selalu melaksanakan tugas secara adil, bijaksana, jujur, bertanggung jawab, dan juga selalu taat terhadap aturan yang berlaku, agar kehidupan berbangsa dan bernegara tetap aman dan damai, serta terwujudnya tata kelola organisasi yang baik, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Baiklah, sekian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.